semua, perkenalkan nama saya Endang Rohana dari Prodi PGSD kelas 1C Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Riau. Jadi, kali ini saya akan membuat video tentang literasi digital dan tutorial penggunaan Google Meeting dalam rangka pemenuhan tugas akhir literasi digital. Selamat menyaksikan! Dunia sekarang sedang masuk dalam industri 4.0 yang dimana teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan. Lalu, apa sih yang harus kita butuhkan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin meningkat? Nah, saya akan menyampaikan apa saja yang harus kita butuhkan dalam menghadapi teknologi yang semakin meningkat. Nah, yang kita butuhkan dalam menghadapi perkembangan teknologi itu adalah literasi digital. Nah, lalu apa sih literasi digital itu? Terus, mengapa ya kita harus belajar literasi? Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu terbayang, selalu keluar dalam benak kita. Dalam memakai teknologi, peran literasi digital merupakan peran yang sangat penting. Mengapa? Karena literasi digital adalah panduan seseorang berupa pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan maupun kepentingan tertentu. Lalu, apa sih fungsinya kita mempelajari literasi digital? Kira-kira apa ya? Hidup di zaman yang serba canggih, memiliki industri teknologi yang serba canggih pula, memungkinkan semua pekerjaan, pembelajaran, jual beli, dan lain-lain dilakukan dengan menggunakan teknologi. Lalu apabila setiap orang memakai teknologi dengan tujuan mereka masing-masing, tentu harus dibarengi dengan pedoman agar mencapai tujuan mereka serta tidak merugikan orang lain. Nah, begitu penting ya ternyata pedoman tersebut. Tahu tidak sih? Ternyata masih banyak loh fungsi dari literasi digital. Saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari literasi digital, yaitu yang pertama adalah membantu manusia untuk menemukan informasi serta memilah informasi yang benar-benar sudah terbukti kebenarannya. Tidak sembarang informasi loh, tetapi informasi yang benar-benar sudah terbukti, lalu sudah benar-benar ada faktanya. Yang kedua adalah mempermudah segala pekerjaan manusia. Di era sekarang banyak loh pekerjaan yang membutuhkan teknologi, baik pekerjaan yang benar-benar tertinggi maupun pekerjaan yang benar-benar terendah sekalipun, seperti jual beli. Jual beli saja sudah banyak loh orang yang menggunakan teknologi jual beli berbasis online yang sudah ada, bahkan ada platform tertentu, aplikasi-aplikasi tertentu yang digunakan untuk proses jual beli. Lalu yang ketiga adalah membantu manusia untuk berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Teknologi digital membantu manusia dalam berkomunikasi tanpa harus susah payah untuk menulis surat, untuk memasukkan surat ke dalam botol, atau mungkin menaruhkan surat atau menyuruh merpati untuk mengantarkan surat agar sampai kepada tujuan. Sekarang sudah banyak aplikasi, baik aplikasi telepon atau mungkin aplikasi video call atau aplikasi berbasis chat sekalipun untuk membantu manusia dalam berkomunikasi meskipun jaraknya jauh. Nah, yang keempat adalah belajar tetap lancar tanpa harus memikirkan kondisi bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Di tengah pandemi sekarang, pemerintah mewajibkan kita untuk belajar dari rumah. Lalu, teknologi sangat berperan penting dong dalam pembelajaran agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh pendidikan. Maka, apabila semua peserta didik tidak memiliki literasi digital, tentu akan membuat kita pusing dan sedikit menyulitkan mereka dalam menggunakan teknologi. Nah, literasi tadilah yang akan berfungsi dalam membantu kita dalam proses pembelajaran.
Nah, salah satu contoh aplikasi yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran yaitu Google Meeting. Google Meeting adalah aplikasi video call berbasis online yang biasa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Aplikasi ini sudah biasa digunakan bagi para pelajar, jadi sudah tidak terdengar asing lagi. Dan aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang tentu saja mudah untuk dimengerti. Lalu kita akan masuk ke cara menggunakan Google Meeting. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan memulai tutorial penggunaan Google Meeting beserta nanti saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam Google Meeting. Jadi yang pertama kita akan buka dulu, kita masuk ke Google dulu. Saya menggunakan browser Chrome untuk membuka link Google Meet tersebut. Nah, setelah muncul seperti ini, kita boleh mengetik Google Meet. Jadi perlu diketahui ya kawan-kawan semua, di Chrome sudah, karena Google Meet ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh pihak Google secara gratis yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran atau mungkin proses pekerjaan dan membantu pekerjaan manusia. Jadi kita seandainya pun kita buka Google Meet tanpa mesti harus kita download pun sebenarnya bisa kita gunakan. Seperti yang di sini di ujung ini ada Google Apps. Di sini memuat semua apa saja yang ada aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google secara gratis. Jadi saya memilih ini, lalu kita klik. Nah, ini merupakan beranda awal dari Google Meet. Kita bisa lihat di sini ada tanggal beserta harinya, lalu ada jam, dan di sini ada new meeting beserta enter a code or a nickname. Jadi di new meeting ini saya sedikit menjelaskan. New meeting ini adalah fungsinya untuk kita membuat meeting baru. Jadi kalau kita misal disuruh untuk membuat room meeting. Jadi inilah fungsinya dari new meeting, untuk membuat meeting baru. Lalu di sini enter a code or nickname, ini fungsinya untuk memasukkan kode atau nickname jikalau misal kita ingin memasuki sebuah rapat panggilan di meeting, maka kita akan diberikan kode, link, dan nickname dari si penyelenggara acara, maka kita dapat mengetikkan kodenya atau nickname-nya di sini. Atau bisa saja mungkin dengan cara mengklik langsung link yang sudah diberikan. Nah, kita akan klik new meeting. Di sini ada 3 pilihan, ada create a meeting for later, lalu start an instant meeting, dan schedule in Google Calendar. Nah, di sini akan saya jelaskan secara singkat. Create a meeting for later ini adalah membuat room Google Meet, tetapi tidak digunakan secara langsung sekarang. Artinya Google Meet ini secara terencana akan dilaksanakan jamnya sesuai dengan jam yang ingin kita tentukan. Lalu start an instant meeting ini fungsinya untuk membuat meeting yang digunakan secara sekarang. Tidak mesti harus menunggu jam berapa rapat akan dimulai. Lalu schedule in Google Calendar ini adalah untuk menetapkan jadwal kita di Google Calendar sebagai pengingat agar dapat mengingatkan kita yang nantinya dia akan memberikan notifikasi kepada kita dan mengingatkan kita bahwa akan ada meeting baru. Jadi saya akan klik start an instant meeting. Jadi
Jadi ini merupakan tampilan awal dari Google Meet. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa banyak ya ternyata fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian sebelah sini adalah info dari Google Meet kita. Jadi di sini ada add others untuk menambahkan partisipan baru agar dapat join di Google Meet kita. Dan di sini ada ada link beserta dial in atau nomor dan pin yang akan digunakan setelah kita copy dan kita bagikan ke orang. Nah, maka orang tersebut dapat join di Google Meet kita. Lalu di sini kita mulai fitur-fiturnya dari yang paling bawah ini. Sama seperti tadi terdapat jam beserta kode dari Google Meet itu. Di bawah sini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah ada gambar seperti mikrofon. Nah, mikrofon ini fungsinya untuk menonaktifkan serta mengaktifkan mic yang akan digunakan dalam Google Meet. Jikalau kita ingin menonaktifkan, maka kita bisa klik seperti ini. Dan otomatis suara kita tidak akan kedengaran oleh partisipan yang lain. Nah, biasanya ini istilah sekarang disebut dengan mute dan unmute. Lalu di sini ada gambar seperti logo kamera, fungsinya sama seperti tadi, seperti mikrofon tadi, untuk menonaktifkan beserta mengaktifkan kamera yang akan digunakan pada saat Google Meeting. Jadi ini atau istilah sekarang biasa disebut dengan on cam atau off cam. Nah, jika kita klik seperti tadi yang sudah saya jelaskan, maka dia otomatis akan mematikan kamera kita sehingga partisipan yang lain tidak melihat muka kita di dalam Google Meet. Lalu di sini ada caption. Caption ini fungsinya untuk seperti subtitle yang digunakan nantinya untuk pada saat kita menjelaskan di dalam Google Meet, dia akan langsung muncul di bagian bawah tulisan tersebut. Nah, ini ibarat kalau kita nonton film, kita pasti melihat subtitle ya kan? Seperti inilah fungsi dari caption tersebut. Lalu di sini ada tombol raise hand. Nah, tombol raise hand ini fungsinya adalah untuk semisal mungkin dalam suatu rapat di Google Meet, Anda ingin bertanya, maka Anda bisa mengklik tombol raise hand ini. Lalu di sini ada gambar seperti kotak dan di dalamnya ada tanda panah. Nah, ini fungsinya adalah untuk share screen. Jadi di sini kita dapat membagikan layar kita agar dapat dilihat oleh partisipan yang lain. Jikalau kita pencet, dia ada 3 pilihan yang tertera. Ada your entry screen, a window, dan a tab. Ini fungsinya sama ketiganya. Cuman mungkin kalau a window khusus hanya satu layar yang ingin Anda bagikan. Jikalau pilih your entry screen ini fungsinya untuk membagikan semua layar yang ingin Anda bagikan. Lalu di sini ada titik 3. Ini adalah setting atau more option. Kita dapat melihat, kita klik. Yang pertama nih ada whiteboard. Ini adalah papan tulis virtual. Fungsinya untuk membantu dalam menuliskan misal seperti angka. Seperti kita misal belajar matematika. Nah, kan matematika banyak rumusnya tuh. Jadi kita dapat mengklik whiteboard tersebut untuk membantu menuliskan rumus-rumus yang akan kita jelaskan kepada partisipan yang bergabung dalam rapat tersebut. Lalu di sini ada record a meeting. Record meeting ini fungsinya adalah untuk merekam
rapat selama rapat tersebut berlangsung. Tapi perlu diketahui, record meeting ini hanya bagi mereka yang merupakan host di dalam Google Meet tersebut. Berarti jikalau tidak sebagai host, tidak akan dapat merecord meeting tersebut. Lalu yang ketiga ada change layout. Change layout ini fungsinya adalah untuk mengubah tampilan agar dapat melihat semua peserta yang hadir dalam rapat tersebut. Nah, change layout ini misal jumlah pesertanya terdiri dari 49 peserta, maka kita dapat melihat keseluruhan wajah peserta di dalam rapat tersebut. Jikalau kita klik, maka kita dapat menggeser sesuai jumlah yang ingin kita mau. Misal 49 orang, dia otomatis nanti akan merubah posisi ke posisi kamera, posisi semua agar 49 peserta dapat kelihatan dalam Google Meet tersebut. Lalu selanjutnya ada full screen. Full screen ini fungsinya untuk jikalau kita ingin menggunakan layar penuh di laptop kita, agar jikalau kita layar penuh kan agar kelihatan semuanya secara langsung, tidak mesti kelihatan lagi bagian atas ini dan bagian bawah ini taskbarnya. Lalu ada play visual effect. Ini adalah fungsinya sebagai background, membuat background di belakang kita agar kondisi di belakang kita tidak kelihatan selama rapat tersebut berlangsung. Nah, di sini ada pilihan yang disediakan oleh pihak Google. Ada berupa background animasi maupun background hanya background biasa saja atau background gambar saja, beserta efek-efek yang sudah disediakan. Nah, di sini ada no effect atau mau membuat background kita kelihatan blur di belakang. Jadi saya misal memilih salah satu, maka secara otomatis akan kelihatan di belakang kita background tersebut. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, sebelumnya biasanya tergantung kembali kepada komputernya. Kalau misalnya komputernya atau laptopnya agak susah untuk tidak mendukung kameranya untuk membuat background, maka fitur background ini tidak bisa digunakan gitu. Kebetulan memang ada beberapa laptop yang benar tidak bisa untuk membuat background agar terlihat di belakang kita. Lalu di sini selanjutnya ada caption. Caption tadi sudah saya jelaskan seperti subtitle, dan use a point for audio sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan untuk menggunakan telepon sebagai audionya. Lalu sini ada report a problem, report abuse, troubleshooting and help, serta setting adalah fungsinya untuk pengaturan lebih lanjut terhadap Google Meet tersebut. Lalu di sini ada meeting details. Meeting details ini memuat info yang akan kita ketahui atau kita gunakan untuk dapat kita bagikan atau kita share kepada peserta agar peserta lain dapat ikut join di dalam rapat tersebut. Kalau kita klik, dia akan memuat link, pin beserta dial-in yang bisa digunakan peserta lain agar dapat join di rapat tersebut. Lalu di sini ada partisipan. Partisipan ini membuat berapa sih orang yang ada atau berapa sih peserta yang mengikuti rapat tersebut. Kita bisa mencari orang atau mencari peserta yang ingin kita cari dengan mengetik namanya di bagian search for people. Lalu di bagian atas ini merupakan host control bagi sekali lagi saya tekankan, bagi mereka yang merupakan si penyelenggara rapat atau host dalam rapat tersebut. Lalu di sini ada fitur chat. Nah, chat ini fungsinya bagi semisal
kita bermasalah, maka kita dapat mengetik apa yang ingin kita sampaikan tentang rapat atau tentang topik yang sedang dirapatkan. Nah, jadi kita ketik di sini, maka akan setelahnya kita kirim, maka akan dapat dilihat oleh peserta lainnya isi chat yang ingin kita sampaikan tersebut. Lalu di sini ada activities. Nah, activities ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berisi aktivitas seperti papan tulis virtual dan recording. Lalu di sini ada host control. Host control ini adalah bagian pengaturan bagi mereka yang merupakan penyelenggara rapat, dan juga jikalau bagi mereka si host dalam meeting tersebut. Jadi host ini bisa menonaktifkan mic peserta, lalu menaktifkan beserta bisa mengeluarkan salah satu peserta yang ingin dikeluarkan dalam rapat tersebut. Nah, sudah semua saya menjelaskan. Ternyata fiturnya mudah dipahami ya guys. Jadi saya rasa ini tidak sulit sih untuk memahami. Dan kita di sini ada juga terakhir tombol seperti warna merah gambar telepon ini. Fungsinya ini adalah untuk mengakhiri panggilan jikalau panggilan rapatnya sudah selesai. Kita klik. Biasanya jikalau kita sebagai peserta kita klik itu, maka otomatis sudah keluar. Tetapi jikalau kita merupakan si penyelenggara rapat, maka akan terdapat dua pilihan. Jikalau ini kita hanya keluar tetapi rapat tetap berlangsung, dan atau kita pilih ini dapat untuk mengakhiri rapat tersebut. Nah, ini merupakan tampilan bagi kita jikalau kita sudah mengakhiri rapat tersebut. Ternyata mudah ya guys dalam melakukan atau melihat apa sih fitur-fitur yang di dalam Google Meet itu. Lalu kita dapat ternyata tanpa mesti harus pusing memikirkan bagaimana sih apa sih yang harus kita lakukan. Ternyata fitur-fiturnya sangat mudah dipahami. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang literasi digital serta penggunaan tutorial Google Meeting. Lalu akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan kata. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.